Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi di Javas Podcast. Dan untuk kali ini sudah hadir di sebelah saya narasumber yang kita akan berbincang-bincang tentang umroh. Dan tema yang akan kita bahas kali ini tentunya adalah umroh bagi kaum milenial. Dan kita ketahui bersama generasi milenial ini dikenal sebagai generasi yang dinamis, penuh rasa ingin tahu dan menyukai pengalaman yang berkesan. Hal ini mempengaruhi banyak aspek gaya hidup mereka, juga termasuk dalam memilih bentuk perjalanan spiritual seperti umroh. Dan salah satu tren yang terus berkembang di kalangan generasi milenial ini adalah umroh plus. Nah, seperti apa umroh plus itu nanti kita akan ngobrol dengan Ustadz Alif Farhan Habibi. Sehat? Terima kasih. Varian sehat. Sehat ya? Semangat nih hari ini? Semangat. Semangat. Oke. Jumat berkah. Jumat berkah. Oke. Nah, langsung aja nih kita ngobrol. Ustadz Alif, ini kan generasi milenial ini suka dengan yang namanya perjalanan spiritual umroh, ya kan? Oke. Tapi umroh yang mereka pilih adalah umroh yang plus. Plus. Nah, plus itu Oke. seperti apa dan bagaimana? Mungkin sedikit bisa Ustadz Alif sampaikan Oke. umroh yang spesifik untuk generasi milenial itu seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Varian. Mungkin di sini kita sharing ya. Saya juga masih banyak belajar sama kayak ini kita sebutnya apa nih teman-teman Javas atau gimana? Teman-teman Javas. Teman-teman Javas ya. Jadi gini teman-teman Javas. Kita bahas yang pertama umroh milenial. Milenial itu apa sih gitu kan? Milenial itu generasi ya, generasi yang dikatakan mungkin generasi yang kekinian ya. Bisa dibilang kekinian. Kayak tadi Mas Rian bilang tentang umroh plus. Kenapa sih banyak digandrungi para kaum milenial ketika ada umroh plus? Karena gini, Mas Rian. Kita ke Mekah dan Madinah itu tujuannya ibadah. Tuh. Oke. Kita niatnya ibadah di sana. Bagaimana sih caranya biar kesan ibadah kita itu baik, biar kesan ibadah kita itu semangat? Ya dengan plus. Plusnya misalkan kayak di Turki atau di Taif, karena di sana selain dari hanya ibadah di Mekah Madinah, tapi di Taif kita itu bisa tadabbur alam. Tadabbur alam itu menikmati apa ciptaan Allah. Contoh pemandangan yang indah, kayak di Turki ada Kapadokia, ada kereta gantung di Taif dan masih banyak lagi. Mungkin penjelasan singkat umroh plus itu, plusnya itu bukan umroh plus jalan-jalan, tapi lebih menyemangati jamaah ini umroh gitu. Jadi umroh itu nggak boring ya, mungkin bahasanya nggak boring. Tidak membosankan. Gitu. Tidak membosankan, karena kan generasi milenial sekarang itu ada gitu yang beranggapan bahwasanya umroh itu hanya untuk orang tua, hanya untuk yang udah mau mendekatkan diri sama Allah, maksudnya lebih ke dia umurnya udah sepuh, dia pengennya fokus ibadah. Nggak harus ya, nggak harus. Kita yang muda yang masih kuat, stamina lah, finansialnya, kita ada finansial, itu rezeki datang dari mana sih? Dari Allah gitu kan. Dari Allah. Toh kenapa sih tidak kita manfaatkan finansial kita itu untuk hal yang lebih bermanfaat gitu. Nah, berarti kan memang ada satu pilihan bagi generasi milenial nih. Trennya adalah tadi umroh plus. Nah, kalau plusnya mah sudah pasti. Iya. Itu berkunjung ke satu tempat. Iya. Atau negara ya. Di luar dari Saudi Arabia. Ya kan? Betul.
betul. di luar dari Madinah dan Madinah, Mekah. Mekah. Seperti ada Turki, kemudian Ada Dubai, ada Dubai, macam-macam lah ya. Nah, di sana juga bisa melihat tadi keindahan. Banyak keindahan, tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah. Ya, tempat-tempat bersejarah mungkin ya juga. Iya, justru Umroh Plus itu mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan Umroh Plus itu ziarah. Contoh ziarah ke makamnya Imam Syafi'i, ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masih banyak lagi para tokoh-tokoh terdahulu yang memang kita harus datangi gitu. Kayak kita harus punya kesempatan nih ketika memang ada plus yang mendatangi ke daerah Baghdad misalkan, ke daerah apa. Nah, itu di sana kita wajib ziarah. Ziarah dalam artian kita juga mendoakan para beliau, kita juga dapat berkahnya, semua juga berkah gitu. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, selfie, foto-foto kita di ini cuman. Jadinya nanti kesannya lebih ke jalan-jalan bukan ibadah. Budaya ibadah. Oke. Nah, tadi plusnya sudah dijelaskan. Nah, sekarang tinggal umrohnya. Nah, keutamaan umroh itu apa sebenarnya kalau dari keutamaan umroh ya? Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini banyak yang lebih paham, mungkin sedikit ya. Pada intinya umroh itu melancarkan apa yang selama ini kita jalani itu. Kita kenapa sih ngerasa kurang, kita sering ngerasa kayak kurang bahagia lah, kurang bersyukur ataupun apa, itu bisa disempurnakan dengan umroh, Mas Rian. Kita ibadah di sana, sholat dikalikan berkali-kali lipat kan, beribu-ribu bahkan entahlah hitungan matematika Allah itu kita tidak bisa menentukan lah. Betul. Yang pasti ketika kita niat umroh, kita niatkan dalam hati tulus, kita niatkan lurus untuk ibadah. Jangan sampai umroh itu hanya karena lagi tren nih anak-anak muda. Contohnya ini karena kita bahas milenial, anak muda nih, lah si itu udah umroh, lu punya duit doang tapi nggak di umroh ya. Jangan kayak gitu. Tetap oke, untuk berangkat umrohnya boleh seperti itu, tapi dengan niat yang baik. Contoh, saya mau umroh agar ibadah saya bisa lebih baik lagi. Kita bisa menemui Ka'bah yang selama ini menjadi kiblat kita. Kita bisa menemui makam Rasulullah SAW yang menjadi panutan umat manusia di dunia. Intinya apapun halnya, ketika memang Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk umroh ataupun untuk mendatangi kota suci, ya maka pergunakanlah sebaik mungkin, karena jangan sampai menyesal gitu. Jadi jangan sampai kita ini ketika ada uang kita malah lari ke nauzubillah min dzalik, ke arah yang mudorot, dan di situ uangnya menjadi mudorot, bukan malah menjadi manfaat. Kalau kita untuk umroh, mungkin Mas Rian pahamnya dalam artian ketika kita menggunakan rezeki kita untuk umroh, itu akan dilipat gandakan. Kan? Bukan malah umroh itu kita misalkan mengeluarkan berapa puluh juta, nah kita malah jadi miskin. Justru puluh juta itu dikali lipatkan kan. Dikali lipatkan. Alhamdulillah. Betul. Dan ada istilahnya begini, katanya ketika ada kita pulang dan ternyata ada harta yang hilang atau apa, itu katanya lagi dibersihkan. Oke. Betul. Untuk misalkan kita lagi ibadah, terus ada harta kita yang hilang atau barang kita yang hilang, ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu salah satu cara Allah itu memberitahu hambanya bahwasanya harta ini lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Yang kedua, ada juga, dan ini menjadi kejadian yang nyata, bukan hanya 1-2 orang. Ketika kita misalkan hilang sendal ketika tawaf, itu Mas Rian jangan salah, insya Allah orang itu akan kembali ke tanah suci. Masya Allah. Itu banyak keajaiban. Jadi bisa kembali ke tanah suci dengan
hanya dengan sendal, dua sepasang sendal yang hilang, Hilang. kita bisa kembali ke tanah suci. Itu banyak keajaiban-keajaiban yang bakal kita temuin ketika kita umroh. Wow. Jadi ini banyak pengalaman spiritual melalui aktivitas-aktivitas Betul. yang dilaksanakan di sana. Iya. Dan kita juga tadi makanya ketika berangkat harus berniat yang Baik, benar ya. betul. Kita lurusin dulu. Dan gini, banyak pertanyaan di kalangan milenial atau kaum muda itu, saya kenapa nggak umroh? Saya masih banyak dosa. Saya masih begajulan kayak gini. Saya takut di sana menjadi hari dimana saya itu dibalas semuanya karena akibat perbuatan saya di Indonesia yang wah sangat parah ataupun sangat buruk. Justru umroh itu kan mensucikan ya, Mas Rian. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa mau umroh tapi ngerasa banyak dosa, ngerasa banyak salah, justru ketika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk umroh, itu Allah yang langsung memanggil. Allah panggil, sini hambaku, sini hambaku, datanglah ke rumahku. Justru orang-orang yang terpilih itu termasuk orang-orang yang beruntung. Dan untuk caranya gimana sih ketika kita berani nih, walaupun kita memang masih banyak dosa, balik lagi, kita niat ke sana ibadah, insya Allah semuanya lancar. Oke. Nah, Gitu. tadi bilang ada panggilan. Ya. Ini mungkin teman-teman juga pengen tahu Oke. ada apa namanya tuh istilahnya tuh. Tanda-tandanya seperti apa? Kalau Kita orang terpanggil. mau datang ke tanah suci nih, atau kita yang pertama ya, pikiran kita ketika ya mungkin beberapa orang sudah merasakannya. Ketika melihat Ka'bah itu terenyuh. Ya Allah, saya kapan gitu. Ya Allah, saya kapan mencium Ka'bah ini. Ya Allah, tolong sampaikanlah saya ke tanah suci. Terus yang kedua, banyak sinyal sih Mas Rian, banyak sinyal. Dalam artian orang tua tiba-tiba nyeletuk lah, atau guru-guru kita, kiai-kiai kita sudah nyeletuk kayak, ayo, Bismillah kamu tahun depan berangkat, Bismillah besok kamu berangkat, Bismillah. Dari doa-doa beliau-beliau itulah yang mungkin insya Allah akan mengantarkan kita ke tanah suci. Masya Allah. Berarti itu tanda ya salah satu tandanya Salah lah satu ya. tandanya itu. Salah satu Banyak tandanya. sebenarnya teman-teman. Ada yang dirasakan, ada yang memang tidak dirasakan. Karena banyak juga yang tidak dirasakan, dalam artian mereka tidak memahami sinyal dari Allah itu. Tiba-tiba dia, ayo kamu berangkat, ayo kamu berangkat. Dia tidak pernah kepikiran untuk berangkat, justru malah berangkat. Ya banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh jemaah-jemaah yang sudah umroh. Ya dari awalnya mereka tidak paham bahwa itu adalah sebuah sinyal dari Allah. Gitu. Tapi kalau dari ya banyak juga pengalaman dan tausiah nih. Ya. Pantaskanlah dirimu Oke. ya sepantas-pantasnya sehingga pada saat waktunya tiba kamu bisa berangkat, kamu sudah siap untuk berangkat. Seperti itu. Oke. Iya. Oke. Jadi pandaskanlah diri itu bukan hanya untuk umroh ya, Umroh. tapi lebih ke semua hal yang terkait ibadah, contoh sholat. Kita perhatikanlah, justru ada salah satu guru saya, Habib Umar bin Yahya, berkata, ketika kita dihadapi dengan masalah, maka jangan lihat bagaimana hidup kita, kan tetapi lihatlah sholat kita, udah benar atau belum. Itu. Justru banyak yang tidak sadar gitu, banyak yang mohon maaf, sholatnya masih bolong-bolong, tapi permintaannya udah ini, tapi Allah masih ijabah. Kadang sholatnya masih bolong-bolong, udah nggak mau ngaji apa segala macam, ibadah juga males. Dia ditimpa satu ujian dari Allah. Nah dia tidak menyadari bahwasanya itu berasal dari
ibadahnya gitu. Pantaskanlah diri itu, contoh untuk umroh ya kita siapkan diri gitu. Contoh apa? Dengan cara mungkin ketika kita punya rezeki tidak menuju kemungkinan dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita punya uang 1.000, kita nadarkan uang 1.000 ini untuk umroh, itu bisa kekumpul untuk umroh. Ketika memang kita niat, contoh nabung untuk umroh, dan kita jangan hianati rezeki itu. Contoh hianati rezeki itu, kita udah niat nih untuk umroh, tetapi karena tiba-tiba ada godaan yang mungkin dalam artian halnya barang ataupun apa, kita jadi ambil tuh si uang tabungan itu untuk beli barang yang lain. Kalau bisa jangan, kecuali memang hal lain itu hal yang darurat lah, itu nggak apa-apa. Barangkali memang Allah itu memberikan dari jalan yang lain, gitu sih Pak. Oke. Luar biasa ya, ini obrolannya udah semakin menjurus. Artinya memang juga karena ada niat untuk berumroh, teman-teman Javas juga bisa melakukannya dengan menabung, Nabung. ya kan? Nah, kebetulan juga kita punya program tabungan. Wih, Ya kan? keren, Kita keren. punya program tabungan bareng BSI, ya, BSI Syariah. Nah, ini bisa langsung buka tabungan, ya kan? Buka tabungan untuk buka rekening, ya dari mulai Rp500.000. Yes. Oke, jadi bisa ngumpulin, dan ini bisa direncanakan sesuai dengan Kemauan keinginan dari jemaah. jamaah, gitu kan, teman-teman Java semuanya yang mau berangkat, monggo silakan untuk bisa membuka rekening. Oke, mudah kan? Jadi nggak harus apa ya tadi? Sekarang kan banyak nih yang berangkat dulu, bayarnya belakangan. Nah. Itu kalau bisa dihindari. Mendingan kita nabung, uang cukup kita berangkat, nggak usah mikirin setelah umur gitu. Hutang namanya. Iya. Nah, kalau seperti itu apa teknisnya ya mungkin terhitungnya hutang ya Mas Rian. Dan perlu diketahui juga teman-teman yang sudah berniat untuk nabung, kuncinya satu, yakin ya. Dan ini dialami oleh jemaah-jemaah yang udah berangkat. Ketika dia yakin dia masuk 100.000, kesananya insya Allah Allah mudahin. Insya Allah Allah mudahin ketika memang kita sudah dipanggil sebagai tamu. Gak ada yang gak mungkin. Banyak kan tukang beca, mohon maaf, ke apa yang profesinya mungkin satu harinya hanya seberapa, tapi dia bisa memberangkatkan umroh satu keluarga, kan itu luar biasa. Itulah hal nyata rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, Ustaz Alif, ini ada yang WA, dia nanya nih. Oke. Nita namanya. Ini nanya, kalau mau berangkat. Oke. Mau berangkat nih, umroh plus. Tapi ada niat di sana. Pengen belanja-belanja, itu boleh apa enggak? Umroh tapi niatnya umroh plus nih. ya. Tapi di sana karena ada misalnya ke Turki, kan banyak juga tempat belanja kan di sana. Ya, nah, kalau belanja-belanja gitu, gimana tuh? Boleh apa enggak? Kalau untuk umroh ya, umrohnya yang pertama tadi balik lagi, niat umrohnya pastikan ibadah. Di sananya bukan berarti kita ibadah terus. Ya bagus banget ketika memang ibadah terus. Tapi ketika memang mungkin beberapa travel kan pasti punya agenda atau itinerary ya. Nah itu ada tadabbur alam, kita memang sambil bisa belanja, ya itu nggak apa-apa maksudnya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, karena nanti kan di sana juga kita istilahnya oleh-oleh. Kita pulang ke Indonesia, ketemu keluarga, kita bawa oleh-oleh, keluarga senang, pahala lagi buat kita. Open just tip boleh, open just tip. Open just tip boleh juga, open just tip. Contoh kayak misalkan saya nitip sih mau beli gamis di sana, misalkan posisinya deket ini misalkan, itu nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu saat ibadah. Ibadah utama lah. Iya.
Kalau yang ibadah itu utamanya, itu yang nggak boleh Ya, dilupakan, boleh ya kan? dilupakan. Jadi Dan kita dan kalau bisa jangan berlebihan dong. yang lebihan. Iya. Karena ingat loh, bagasi cuma 30 kilo. Nah, itu perlu dipahami juga sama teman-teman yang mau umroh. Mungkin selain persiapan kayak paspor ataupun vaksin dan segala macam, perlu diperhatikan juga beberapa hal-hal yang memang teknis ya sifatnya, kayak bagasi itu minimal berapa, terus nanti di sana itu kita bawanya apa aja. Contoh kayak untuk para ciwi-ciwi nih, para ukti-ukti yang ketika ibadah itu apa sih yang harus dibawa, kayak sunscreen lah apa segala macem. Kalau untuk laki-laki mah yang penting ibadah, udah gosong-gosong gitu. Gitu ya. Jadi Kalau perempuan nggak kan ya dia ada inilah ngerawat dirinya. Mungkin itu beberapa hal-hal, dan di Javas diinfokan ya sebelum berangkat, pasti diinfokan ya hal-hal Oh pribadi nih iya, bawanya apa aja. betul Tuh betul. di Javas ada teman-teman, jadi kalau mau umroh terus dibimbing dari awal sampai akhir enggak. Barang Jawa saja. Nah, ini sebelum kita akhiri nih obrolan kita, ini ada tips apa nih melaksanakan ibadah umroh nih bagi kaum milenial? Tips Ya, tips untuk kaum milenial ya, kaum milenial dong. Mau yang baik yang cowok maupun yang cewek. cewek. Ini lebih ke arah umum aja ya, jadi termasuk cowok dan cewek. Yang pertama, pahami syarat dan rukun umroh dulu. Terus yang kedua, pahami biro perjalanan yang terpercaya. Hmm, Biro perjalanan juga kita harus memilih dan memilah gitu. Karena mohon maaf, banyak oknum-oknum yang bermain uang ataupun apa, banyak naudzubillah travel yang tidak amanah Mas Rian. Ada beberapa kali di daerah kabupaten, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada banyak laporan-laporan ketika jemaah ini sudah percaya tapi malah dikhianati. Itu kan kasihan. Jamaah itu kan niatnya untuk ibadah ke sana. Ketika sampai sana dia malah ditipu, itu kasihan banget loh. Apalagi jamaahnya yang latar belakangnya mohon maaf orangnya sudah tua renta, uang itu ngumpulin sampai receh-receh, itu sangat miris sekali gitu. Jadi jangan sampai teman-teman memilih travel itu yang tidak memiliki yang pertama izin ya. izin. Ada PPIU. izin namanya PPIU ya. Ya. Nah, PPIU itu sudah terdaftar di Kemenag ya, di Sudah pusat. terdaftar. Dan Daerah. ketika amit-amit ya ada apa-apa, itu kita gampang melacaknya. Oh, ini sudah terdaftar nih, kantornya di sini, siapa ininya, semua sudah terdata. Nah, itu menjadi safety untuk teman-teman calon jamaah. Terus selain dari memilih biro perjalanan, persiapkan dokumen. Dokumen itu paspor ya. Paspor sekarang sudah diberlakukan vaksin ya. Vaksin meningitis itu harus segera dipersiapkan. Jadi teman-teman nih misalkan punya uangnya baru buat beli paspor, bikin paspor doang. Ya udah bikin paspor, siapa tahu setelah bikin paspor ada uang untuk vaksin. Setelah vaksin, wah ini mah berangkat umroh. Nah, itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Terus yang terakhir, persiapkan fisik dan mental. Karena apa? Karena yang pertama iklim ya Mas ya. Di sana Madinah dan Mekah kadang beda. Terus yang kedua fisik. Fisik itu ketika tawaf, ketika ibadah itu kita benar-benar dikuras fisiknya. Dalam artian di sana kita maksimal Benar-benar harus fit untuk ya. Allah gitu. Harus fit ya. Harus fit, harus perhatikan juga kesehatan. Jangan sampai drop. Itu kan justru malah menambah kesedihan untuk jamaah tersendiri. Harusnya di sana ceria-ceria, malah di sana sampai malah sakit. Jadi jangan sampai. Semoga di sini teman-teman calon jamaah umroh Javas Tour selalu diberikan kesehatan, Amin. stamina yang kuat, fisik yang kuat, dan disegerakan menuju
itu paling itu. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, Ustaz Alif ya, Sami-sami, informasinya. sami-sami. Tadi ada tips untuk pelaksanaan ibadah umroh bagi kaum milenial. Mudah-mudahan ini semuanya bisa dipahami dan tentunya salah satu hal yang patut diperhatikan Perhatikan. tadi adalah bisa memilih travel umroh terbaik. Iya. Ya, bisa memilih travel umroh terbaik, kredibel, Nah. dan juga terpercaya serta amanah. Terus teman-teman Javas Tour itu pastikan yang namanya travel umroh itu punya yang namanya price atau harga. Ya, betul. Hati-hati sama harga travel umroh yang mungkin bisa dibilang murah. Ayo umroh di ini aja, misalkan di travel A murah, di sana mah cuman 24, 25. Itu perlu diketahui. Mungkin Mas Rian lebih paham, banyak yang belum include ya Mas ya. Kayak include. yang hanya tertera di brosurnya itu hanya apa-apa, ternyata ketika jamaah sudah daftar itu belum all in, kayak transport, terus perlengkapan, belum Makan termasuk justru. makan, apalagi jamaah ini harus terus disuntik, harus terus diisi bensin ya bahasanya, harus biar fit, biar staminanya juga kuat kan perlu yang namanya makan. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan tergiur dengan harga yang murah. Lebih baik harga yang mungkin dikatakan cukup mahal tapi safety untuk dompet ya. Betul. Untuk dompet dan untuk kenyamanan jamaah. Lebih baik cari yang all in walaupun mahal sedikit tapi jamaah tidak terbebani lagi. Betul sekali. Luar biasa sekali obrolan kita dengan Ustaz Alif. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan untuk kaum milenial yang sedang melihat podcast kita ini, ya kan? Okay. Seperti apa dan bagaimana caranya untuk bisa berangkat umroh dengan dengan perencanaan yang sangat matang. Mungkin kalau belum punya biaya bisa menabung terlebih dahulu. Iya, betul. Kalau sudah cukup, carilah travel umroh yang amanah, terpercaya, dan berizin pastinya. Nah, seperti apa ya? Seperti Javas tuh. Kenapa harus Javas? Ya harus Javas. Gitu. Ya teman-teman Javas, jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment untuk peningkatan channel Javas Tour. Pastinya tetap saksikan terus untuk mendapatkan info-info terkait umroh ya. Terkait umroh. Dari Javas Tour ya. Untuk kalian semua. Akhirnya panteng terus. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.